Nikta Gina bisa bertemu dengan mam semuanya lagi di mana lagi kalau bukan podcast Keluarga Siaga Live Boy. Tepuk tangan supaya semuanya semangat ya kan. Banyak sekali orang-orang di sini yang mendengarkan karena emang syarat akan informasi podcast ini ya gak sih. Nih kalau misalnya mams lagi santai mungkin bisa ambil kopi, ambil teh gitu ya biar lebih rileks lagi mendengarkan obrolan kita. Karena kita emang ngobrol tuh sesimpel kayak seputar kesehatan tapi dibahasnya santai aja, nggak yang kudu pelik, kudu bikin jadi kram otak gitu, enggak ya. Dan apalagi kalau mams tuh biasanya bisa dibilang sebagai penjaga keluarga. Pengen anak-anak, keluarga selalu sehat, selalu terlindungi. Nah pas banget karena topik kita hari ini adalah tentang anak anti sakit. Oh, apakah caranya supaya bisa membuat anak anti sakit? Nanti kali ya aku kasih taunya ya caranya gimana. Yang ngomong nanti langsung expert-expertnya aja. Tapi aku mau mengingatkan dulu bahwa jangan lupa untuk follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid dan juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy. Lifeboy ID juga nyalain loncengnya, notifikasinya biar kalau ada episode terbaru dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy, Moms bisa langsung nonton gitu. Oke, nah yang akan menjadi expert pembicara kita untuk episode kali ini tentang anak anti sakit. Ini jujur aku agak minder loh ya, karena hari ini tuh pembicaranya semuanya dokter. Aku juga title aku doang dokter sih ya. Tapi aku ya bisa dibilang udah tidak terlalu berkecimpung di dunia kedokteran. Jadi kali ini harusnya aku sebagai audiens ya yang ngobrol narasumber aku nih dua-duanya. Mungkin kalau Mams selalu menyaksikan podcast Keluarga Siaga Lifeboy sudah tidak asing lagi dengan profesor kita yang satu ini ya. Ada Profesor Dr. Hinki Hindra Irawan Satari, spesialis anak, subspesialis infeksi penyakit tropis, master tropical pediatrik. Wih, satu tarikan napas, selamat datang Prof Hinki. Terima kasih. Ada yang beda gak sih dari Prof Hinki ya gak? Dari jabatannya aja ya, aku pas melihat kayak, wah ada yang baru nih, ya kan? Ada title baru nih namanya Prof Hinki, baru ya Prof ya? Enggak juga. Subspesialis. Singkatannya berubah. Oh singkatannya tadinya berubah. SPAK. Iya. Sekarang yang konsultannya diuraikan. Jadi subspesialis infeksi penyakit tropis. Ya, dulu hanya K aja. Aduh Prof, kalau profesor ini masih sekolah yang ngisi bulet-bulet tuh ya. Waduh, udah habis waktunya, ya kan? Ketimbang nulis nama doang, wah sama jabatan sama gelar luar biasa. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berikutnya narasumber kita ini juga seorang dokter. Beliau saat ini masih sebagai dokter umum yang akan kelak menjadi dokter spesialis anak juga ya. Amin amin ya robbal alamin. Ada Dokter Syafira Aulia. Halo dokter. Luar biasa, sehat? Sehat alhamdulillah. Hamilnya udah berapa bulan nih dokter nih? Ini masuk trimester 3 nih. Masuk trimester 3 berarti udah mau melahirkan ya? Bentar lagi ya insya Sebentar, Allah. enggak di sini kan lahirannya ya? Jangan dong. Takut dong lagi Nanti bubar ngobrol-ngobrol podcastnya. Live. Live persalinan dokter Safira kan gak mungkin dong ya. Dokter Safira ini benar akan menjadi spesialis anak. Insya Allah mohon doanya Prof. Ya, Oh iya, tapi udah sekolah? Belum, baru mau insya Allah tahun depan. Tahun depan mau melahirkan dulu, Iya. baru abis itu sekolah ya. Tuh kan, Aikata juga apa gimana gak minder ya. Yang satu spesialis anak, yang satu calon spesialis anak. Terus kita ngobrolin ini tentang anak anti sakit. Yang akan kita bahas adalah gimana salah satu cara untuk melindungi anak supaya terlindungi dari segala macam penyakit, terbebas dari sakit, itu adalah dengan vaksinasi. Oke. Ini kalau ngobrolin seputar vaksin ya, sebenarnya itu tuh kayak, oh ya orang udah tahu, oh ya vaksinasi. Ternyata di luaran sana masih banyak mungkin orang tua atau ibu-ibu gitu yang masih agak kontra dengan vaksin karena banyak beredar semacam mitos atau juga mungkin kurang pengetahuan sebenarnya vaksin itu apa, jadi kurang edukasi gitu kali ya Prof ya gitu. Jadi kita bahas dari yang paling dasar dulu kali ya biar mam semua semakin mengerti, semakin terbuka cakrawala pemikirannya mengenai vaksin ini gitu. Jadi sesederhana apa sih Prof sebenarnya vaksin itu? Jadi vaksin itu asal katanya vaksinia.
Iya. Vaksinnya itu cacar sapi sebetulnya. Oh. Jadi abad ke-18 seorang dokter di kampung di Inggris ngelihat waktu itu lagi wabah cacar. Oke. Tapi dia lihat kok pemerah sapi ini nggak terkena wabah tersebut yang bikin bopeng itu. Terus dia lihat si cacar itu ada di sapi itu. Jadi dia ambil aja tuh si cacarnya terus diturihin ke anaknya, keluarganya yang serumah. Iya. Mereka juga kebal. Nama virusnya vaksinnya. Nah, jadi tindakan beliau itu disebut dengan vaksinasi. Oh, Ya, awalnya seperti itu. Kemudian diproses lah ya. Iya. Jadi akhirnya bibit penyakit diproses, terus dilemahkan, diberikan kepada seseorang. Seseorang itu kemudian akan membentuk kekebalan. Kekebalan itu bahasa latinnya imun. Jadi setelah divaksinasi akan kebal, yaitu imun. Jadi kadang-kadang vaksinasi dipertukarkan dengan istilah imunisasi. Jadi sebenarnya itu adalah dua kata yang sama ya, Prof. Serupa ya, vaksinasi, imunisasi gitu. Dan berarti orang-orang suka, mungkin ibu-ibu di luar sana juga suka berpikir, jadi vaksin itu isinya penyakit. Betul, itu bibit penyakit tapi yang dilemahkan. Dengan demikian, tubuh mengenal kuman-kuman tersebut dan segera membuat kekebalan. Kalau ada kuman yang beneran, tubuh udah punya zat penetral, zat kekebalan, sehingga si anak akan terhindar. Atau kalaupun kena, nggak berat, ya nggak usah harus dirawat, nggak sampai menyebabkan kematian, nggak menyebabkan kecacatan. Karena vaksinasi itu biasanya dirancang karena masalah penyakitnya angkanya tinggi, kematiannya tinggi, menyebabkan kecacatan atau menimbulkan wabah, maka dirancanglah oleh para peneliti itu. Kemudian para produsen memproduksi secara massal sehingga jumlah yang divaksinasi banyak, sehingga akhirnya lama-kelamaan penyakit hilang. Jadi yang cacar yang sama si Dr. Edward Jenner itu sekarang udah nggak divaksinasi lagi karena udah tahun 70-an, 74 malah Indonesia dan seluruh dunia dibebaskan dari vaksinasi cacar lagi karena cacar telah berantas di seluruh dunia. Saya masih dicacar, Gina enggak, Safira enggak. Cacar apa nih dok? Cacar air saya bukan ya? Itu namanya kalau bahasa Latinnya smallpox. Oh, smallpox. Kalau itu cacar, terus kemudian ada cacar air. Kalau cacar air chickenpox, itu varicella, namanya virusnya varicella. Ada lagi yang baru. Mpox. Nah, itu sebangsa cacar juga itu. Ada itu di podcast Keluarga Siaga Live Boy ya, kita membahas tentang si Mpox itu ya. Sebentar ya Dokter Safira ya, saya tanya sama Prof Hinki dulu ya. Nah, berarti tapi tuh ya kadang-kadang ya Prof ya, kalau di masyarakat itu ada aja nih Prof yang suka bilang, lah anak saya udah divaksin masih juga kena gitu. Misalnya campak gitu ya dok ya. Lah perasaan kemarin baru vaksin sekarang kok kena campak misalnya gitu Prof. Jadi banyak yang berpikir bahwa kalau udah vaksinasi ya udah nggak bakal kena gitu. Jadi vaksinasi merupakan tindakan pencegahan ya yang terbukti paling efektif, mudah, murah ya, dan bahkan ada hasil yang tidak terbantahkan. Cacar udah nggak ada lagi nih di dunia, jadi kita nggak divaksin cacar. COVID juga kemarin ya, meskipun masker, cuci tangan, jaga jarak, ventilasi udara ya, dan vaksinasi mengakibatkan kita sekarang alhamdulillah dalam keadaan terkendali ya, sehat, nggak pakai masker, nggak jaga jarak, jaga jarak tetap, tapi bisa sekolah, bisa aktivitas. Nah, tapi vaksin tidak menyelesaikan segala-galanya. Jadi untuk terjadinya suatu sakit harus ada gangguan keseimbangan antara host, agent, sama environment. Daya tahan tubuh seseorang, ganasnya si kuman, kepadatan kuman, banyaknya kuman, dan lingkungan. Jadi itu harus semuanya seimbang. Ya, jadi nggak bisa hanya mengandalkan vaksin aja terus kita kayak kemarin ya kita divaksin COVID terus kita
santai-santai gitu ya, lepas masker nggak bisa ya. Lepas masker nggak bisa, semuanya harus. Jadi meskipun sudah divaksin, tapi tetaplah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hygiene, nutrisi, istirahat, olahraga itu semua harus dilakukan. Tapi kalau sudah divaksin, tentu saja umumnya kalau dia pun terkena nggak sakit berat. Kalau dia terkena nggak sampai menyebabkan kematian. Kalau dia terkena nggak sampai dirawat di ICU. Kalau dia terkena nggak usah dirawat di rumah sakit, ya nggak usah berkepanjangan. Jadi pasti ada kekebalan yang diperoleh. Tapi tidak berarti betul. Wah, saya udah divaksin masih bisa kena. Iya, masih bisa kena, tapi nggak sampai kena campak. Itu bisa kena radang paru, bisa kena radang otak, gitu ya. Di kemudian hari bisa gangguan gangguan kecerdasan ya, sampai kejang dan lain sebagainya. Itu biasanya tidak terjadi kalau sudah pernah divaksin. Tapi juga tidak berarti 100% ya. Oke, jadi intinya vaksin salah satu pencegahan untuk bisa dibilang untuk mencegah terjadi komplikasi yang lebih berat dari penyakit yang dimaksud itu gitu ya. Nah, kalau Dokter Safira kan dokter, udahlah dokter gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang mikir kalau udah jadi dokter tuh santai, udah ngerti semuanya tentang kesehatan segala macem gitu. Jadi enak lah gitu. Apa kalau Dokter Safira walaupun sudah dokter masih suka khawatir gak sih sama kesehatan keluarga? Tentu dong, apalagi pertama kali jadi ibu ya. Itu kayaknya ilmu kalau udah panik soal anak hilang semua. Betul banget. Mungkin Kak Ina juga merasain ya. Iya, tentunya kalau jadi ibu aku ngerasa juga long life learning ya. Apalagi ibu itu kan jadi harus mau gak mau walaupun bukan dokter, apapun profesinya harus jadi dokter buat anak di rumah. Iya benar. Ya jadi harus pahamlah basic-basic ya, terutama tentang kesehatan yang salah satunya jadi tentara utama untuk jaga keluarga, jaga anak dari segala penyakit di luar sana. Salah satunya yang kita lagi bahas ini, kayak jadwal vaksin kapan tuh harus zaman sekarang tuh ibu-ibu udah mulai lebih teliti nggak Prof ya? Iya, nyatetin betul, jadwal bulan depan nih udah harus vaksin. Terus nanti kalau apa aja nih suplemen vitamin anak, terus nutrisinya seperti apa. Kalau aku lihat sekarang ibu-ibu zaman sekarang nih yang millennial moms ya kayak gini. Asik millennial moms. Aku termasuk nggak ya? Termasuk nggak ya? Nah itu udah contohnya kayak seperti dengerin podcast seperti ini gitu. Jadi memudahkan akses lah zaman sekarang untuk bisa akses informasi sebanyak-banyaknya tentang kesehatan, terutama untuk seorang ibu menjadi dokter di rumah untuk anak. Dan ada lagi nih Prof, mitos-mitos berikutnya, banyak ya mitos-mitos seputar vaksinasi ini ya. Katanya anak-anak itu kalau divaksinasi double-double itu tuh bisa membebani sistem imunnya gitu. Sedangkan kan ada kayak kita datang di satu kunjungan, vaksinnya tuh kan sekaligus ya Prof, ini sama ini gitu. Itu bener nggak Prof? Jadi itu kurang tepat. Karena kita kan tinggal di dunia ini suaka marga satwa. Ya kan? Bakteri, virus, parasit, jamur, semua ada ke kita. Tapi yang tadi kan keseimbangan host, agent, environment. Nah kalau vaksin itu yang tadi saya udah sebutin, sebetulnya kan mereka bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Jadi kan nggak mungkin secara nalar juga, karena dia sudah memang ditaklukkan, sehingga nanti yang ada adalah reaksi kekebalan dari seseorang aja. Jadi kalau misalnya diberikan 2 atau 3 bahkan 4 ya, kalau di India sampai 7. Jadi tidak akan memberatkan imun sistem, karena imun sistem anak itu udah terlatih sejak lahir dia. Dia waktu lahir steril, tapi beberapa jam kemudian kuman udah ada di tenggorokan dia. Tapi karena dia dalam keseimbangan host agent environment-nya dalam keadaan stabil, dia yang ada adalah membentuk kekebalan. Jadi meskipun mau diberikan 2, mau berikan 3, mau berikan 4, imun sistem sudah terbiasa. Jadi itu udah kayak naluri tubuh dia kita memang gitu ya. Mampu. Prof, ya kan waktu vaksin itu kan uji kliniknya fase 1, fase 2, fase 3, bahkan ada prekliniknya. Kemudian setelah
diregistrasi digunakan dalam program juga itu ada uji klinik fase 4 dipantau lagi ke daya lindung sama keamanannya. Jadi semua kalau sampai direkomendasikan itu berdasarkan uji klinik. Jadi berdasarkan data itu dipublikasi, mudah diperoleh dengan zaman sekarang ya, media itu mudah, jadi tidak berbahaya ya. Jadi tentu saja ada aturan-aturannya ya, yang tahu tentunya tenaga kesehatan ya, dan itu juga ada ketentuannya ya, kapan diberikan, kapan bisa bersama, kapan harus ada jaraknya, ada yang jarak bisa 2 minggu, ada yang jarak harus 4 minggu, itu pun ada tentunya ada ketentuannya ya, yang tahu tentunya dokter anak sama tenaga kesehatan yang biasa melakukan imunisasi. Jadi tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Bahkan sekarang orang tua sudah malah meminta kepada dokternya ya, doublein aja dok gitu ya, biar gak datang 2 kali. Biar gak datang 2 kali. Terus gak ada istilah terlambat juga ya. Jadi ya kan, jadi khawatir, aduh takut dimarahin karena telat. Enggak ya, kalau saya selalu memuji kalau ibu sampai dia ingat ya, kemudian datang kapanpun, saya melakukan penghargaan karena ibu ingat lagi, jadi datang lagi, kita nggak mulai lagi, kita lanjutkan lagi ya. Kalau udah 3 kali ya udah, ini yang keempat ya, nggak usah 3 kali, udah 3 kali jadi ini udah beda 1 tahun, yang 3 hangus, enggak, mulai lagi 1 dan 3 enggak. Tapi Prof, mungkin ibu dari sang anak ini nggak ya Prof, concernnya itu lebih ke aduh kasihan anaknya jadi disuntik 2 kali gitu. Iya, kadang-kadang kalau anak kecil kan suntik sini. Tapi kalau tadi soal bahaya enggak ya, tadi jadi jelasin nggak bahaya, Prof. lebih ke kasihan karena anak kecil biasanya menangis ya, dan ditambah lagi biasanya ibu-ibu itu kalau pulang vaksinasi ya, termasuk saya, ntar malam nih demam ya. Kayak efek-efek yang akan terjadi. Aduh, gitu. begadang nih ya nanti. Benar. Seperti yang baru-baru terjadi ini aja ya, kayak ada vaksinasi untuk polio ya Prof ya. Maksudnya saya mendengar berita yang ini habis vaksinasi anak-anak tuh muntaber. Waduh, kayak apa iya nih bener ya gitu, yang kayak gitu-gitu loh Prof. Ya. Jadi memang tentu saja anak-anak ada yang dapat vaksin kemudian tidak menunjukkan gejala ya. Ada yang anak-anak yang menunjukkan vaksin terus timbul gejala. Nah itu kita punya datanya dari uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Jadi kalau misalnya kasihkanlah si polio ya, muntah atau diare ya, sepertiganya bisa muntah, kurang dari sepertiganya bisa diare. Namun dari uji klinik itu kita tahu dia diare itu misalnya 1 hari, paling lama hari kedua udah itu nggak diare lagi. Kalau 2 minggu setelahnya mah bukan berarti apalagi ya. Kalau 2 minggu setelahnya atau bulan berikutnya diare, nah udah pasti nggak ada hubungan. Nah itu kadang-kadang karena ada riwayat imunisasi sebelumnya, jadi selalu dikaitkan. Jadi itu memang umum ya, khawatir ya. Tapi biasanya makin jauh gejala itu dengan imunisasi yang diberikan makin tidak mungkin terkait. Kalau yang terkait biasanya dekat dengan waktu pemberian dan juga cuman singkat ya, dan biasanya sifatnya ringan ya, terus sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Dan itu ada listnya. Ada daftarnya ya. Kadang-kadang ada gejalanya lain, vaksin yang diberikan lain, ya udah pasti nggak ada hubungannya, nggak ada gitu kaitannya ya. Tapi betul memang terjadi setelah imunisasi kan, namanya kan kejadian ikutan pasca imunisasi ya kan. Jadi pasca pun kapan juga boleh aja ya. Tapi terkaitan, nah itu mesti dikaji karena ada datanya, kemudian ada awitannya. Nah awitannya tuh kalau makin jauh makin tidak terkait, makin berat juga makin tidak terkait. Karena kalau berat udah kelihatan nih uji klinik fase 1 kan cuma puluhan. Kalau dia berat udah kelihatan dari 10, 3 ya, atau 7 yang ini udah kelihatan gak bakal masuk ke fase 2. Ya kan, masuk fase 2 ratusan orang. Kalau ada yang berat udah kelihatan, ada 70 dari 100 itu ya, ada 30 dari 70 kan udah kelihatan. Fase 3 udah ribuan orang. Ya, di berbagai benua. Kan kalau fase 1, fase 2, fase 3 proporsinya rendah itu. Nah, jadi barulah keluar registrasinya, dipakai di jutaan orang di dunia, di berbagai
negara di berbagai benua. Ya, jadi memang kejadian yang berarti sangat jarang. Ya, jadi keterkaitannya, namun bisa aja dia sebelum divaksin udah sakit, ya. Pas divaksin kemudian dia kena penyakit yang lain, atau setelah vaksin ya tadi 2 minggu kemudian dia baru misalnya diare gitu, tapi diingetin kok gara-gara vaksin ini. 2 minggu yang lalu udah lama banget. Tapi berarti mungkin ini ya Prof, mindsetnya untuk ibu dari sang anak itu manfaatnya akan lebih besar dibandingkan mungkin resiko komplikasi yang bakal tadi gitu ya, atau KIPI tadi. Setiap tindakan medik kan ada risk, ada benefit, ada risiko, ada manfaat. Nah tentu saja kalau risikonya lebih rendah, manfaatnya jauh lebih banyak, kita akan tempuh. Ya, tapi sudah kita risk assessment dulu kan, ya kita tahu juga ya nggak sembarangan.